Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Akbar. Saya dari kelas 5B, NPM 049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi hewan. Gerak itu dibagi menjadi tiga, yaitu rangka, otot, dan alat gerak. Saraf juga bagi menjadi dua, yaitu difusi dan tangga tali. Pencernaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu kulit, satu saluran, dan dua saluran. Pernapasan itu dibagi menjadi lima, yaitu sel, kulit, insang, trakea, dan paru-paru. Sirkulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu berpembuluh dan tidak berpembuluh. Lalu ekskresi itu dibagi menjadi empat, yaitu sel api, sekujur tubuh, bulu malpighi, dan ginjal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pada hewan. Yang pertama, internal, yaitu terdapat pada ikan. Rangka internal merupakan sistem rangka susunan yang berada di dalam tubuh. Lalu eksternal itu terdapat pada hewan kodok. Rangka eksternal merupakan sistem rangka susunannya berada di luar tubuh. Lalu campuran. Rangka campuran merupakan sistem rangka susunnya berada di dalam dan di luar tubuh. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang sistem otot pada hewan. Yang pertama, lurik. Bisa dilihat contohnya sistem otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada kerangka bagian tubuh yang berupa daging adalah otot lurik. Lalu otot jantung. Otot jantung merupakan sistem otot yang mempunyai pengikat di sistem cabangnya yang disebut diskus intercalaris. Lalu otot polos. Otot polos itu merupakan otot yang lambat menerima rangsangan namun tahan terhadap kelelahan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan. Yang pertama sirip. Sirip merupakan alat gerak yang digunakan untuk berenang di dalam air. Lalu kaki merupakan alat gerak yang digunakan untuk berjalan di darat. Lalu tubuh merupakan alat gerak yang digunakan untuk bergerak di darat dan air. Namun ada jenis ular yang biasa dikenal karena berjalan di udara walaupun faktanya dia jatuh. Sayap merupakan alat gerak yang digunakan untuk terbang. Selaput renang merupakan alat gerak yang digunakan untuk berenang di permukaan air. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan, yaitu difusi. Difusi merupakan sistem saraf yang berfungsi untuk menyalurkan baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Tangga tali. Saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia dan dua tali saraf yang memanjang dan bercabang. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan. Bisa dilihat contohnya, yaitu yang pertama saluran. Satu saluran merupakan sistem baik itu makanan masuk dan makanan keluar melalui lubang yang sama. Lalu kulit merupakan sistem yang kerjanya melalui seluruh tubuh yang terdapat pada protozoa. Lalu dua saluran merupakan sistem yang pencernaan yang melewati lubang yang berbeda untuk laju makanannya. Itu penjelasan dari sistem pencernaan pada hewan. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Sel oksigen berdifusi masuk ke dalam sel, lalu karbon dioksida berdifusi keluar dari sel. Itu penjelasan dari sel. Lalu kulit, oksigen
masuk melalui kulit dan karbon dioksida keluar melalui kulit. Lalu di sini saya akan menjelaskan insang oksigen yang terkandung dalam air akan diproses oleh insang yang terbagi menjadi dua pembuluh darah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan pada hewan. Trakea. Trakea, udara masuk melalui trakea lalu tersimpan dalam kantong udara. Paru-paru, udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Pada paru-paru terdapat pembuluh darah arteri. Ada vena. Paru-paru bercabang disebut bronchilius yang di ujungnya terdapat alveoli. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada hewan. Pembuluh terbuka. Berpembuluh sirkulasi dimulai dari jantung menuju sinus lalu masuk ke jaringan tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung. Lalu penjelasan tidak berpembuluh sirkulasi ini melalui pori-pori tubuh. Sistem sirkulasi pada hewan pembuluh tertutup. Pembuluh tertutup tunggal. Bisa dilihat contohnya di sini. Berpembuluh tertutup tunggal dimulai dari jantung menuju insang lalu dialirkan ke dorsa aorta yang membagi setiap organ-organ. Lalu pembuluh tertutup ganda. Pembuluh tertutup ganda dimulai dari jantung menuju paru-paru, masuk ke jantung, setelah itu disebarkan ke seluruh tubuh hewan. Sistem ekskresi pada hewan. Seluruh tubuh melalui pori-pori difusi. Itulah contohnya yang ada di gambar. Lalu sel api. Dengan gerakan seperti api lilin, sel api menarik air dan menyaringnya sehingga dapat mengeluarkan zat sisa. Itu contohnya bisa dilihat. Lalu sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan. Ginjal. Ginjal pada ekskresi melalui ginjal biasanya mengekskresikan asam urat, dan pada buaya bukan hanya asam urat tapi juga amonia. Lalu pembuluh malpighi. Pembuluh darah akan melewati pembuluh malpighi yang terletak antara usus tengah dan usus belakang. Asam urat dan garam yang mengkristal akan diekskresikan. Itulah penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tengok belum ya? Dia galak nih, Ki.